Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Rizky dari kelas H, Program Studi Administrasi Bisnis akan membahas materi diferensial dan integral dalam matematika bisnis. Yang materi pertama yaitu diferensial. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Dalam diferensial ini terdapat beberapa kaidah yang harus kita ketahui. Kaidah yang pertama yaitu diferensial konstanta, di mana jika Y sama dengan K, dan di mana K adalah konstanta, maka Y aksennya sama dengan 0. Lalu yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx sama dengan nx pangkat N min 1. Lalu yang ketiga ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K kali V, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan K kali dv per dx. Contohnya seperti berikut. Y sama dengan 5x pangkat 3. Maka turunannya adalah 5 buka kurung 3x pangkat 3 dikurangi 1 tutup kurung. Hasilnya adalah 15x kuadrat. Lalu yang keempat ada diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per V, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan negatif K kali dv per dx per V kuadrat. Lalu yang kelima ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U plus min V, di mana U sama dengan Gx, dan V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan du per dx plus min dv per dx. Nah, penerapan materi diferensial ini bermacam-macam rupanya. Contohnya diferensial untuk elastisitas, di mana rumusnya adalah ED sama dengan Q aksen dikali P per Q. Ketentuannya yaitu elastis jika ED-nya melebihi hasil dari 1. Elastis uniter jika ED-nya sama dengan 1. Lalu yang ketiga inelastis jika ED-nya kurang dari 1. Nah, diferensial untuk biaya marginal seperti berikut rumusnya. MC sama dengan C aksen, sama dengan DC per DQ. Sedangkan untuk diferensial untuk penerimaan marginal, hanya ininya saja yang diubah menjadi R. Jadi MR sama dengan L aksen sama dengan DR per DQ. Begitu pula dengan produk marginal, MP sama dengan P aksen sama dengan DP per DX. Nah, lalu diferensial untuk keuntungan maksimum. P maksimum ketika MS sama dengan MC. P di sini berarti keuntungan. Jadi keuntungan maksimum ketika ML sama dengan MC, lalu keuntungan maksimum ketika P aksennya sama dengan 0. Syarat keuntungan maksimum yang pertama yaitu P aksen sama dengan 0 atau ML sama dengan MC. Yang kedua, P aksen kurang dari 0 atau ML aksen kurang dari MC aksen. Nah, ini contoh soal penerapan diferensial. Diketahui fungsi dari total biaya yaitu TC sama dengan 1 per 3 Q pangkat 3 dikurangi 8Q kuadrat ditambah 1200Q ditambah 180. Tentukan marginal cost minimum. Marginal cost sama dengan total cost aksen atau turunan dari total cost ini. Maka hasil yang didapatkan MC sama dengan Q kuadrat dikurangi 16Q ditambah 1200. Lalu MC minimum tercapai pada saat MC aksen 0. Maka kita harus menurunkan dari fungsi ini lagi menjadi fungsi ini. 2Q kurang 16 sama dengan 0. MC aksen sama dengan 2Q sama dengan 16. Maka Q-nya sama dengan 8. Nah, untuk materi integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu, yang dimana merupakan kebalikan dari diferensial yang berhubungan dengan proses penemuan fungsi asal jika turunan dari fungsinya diketahui. Rumusnya adalah integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Lalu yang kedua, integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Rumusnya seperti ini. Integral fx dx, di mana batas atasnya b, di batas bawahnya a, maka hasilnya sama dengan fb dikurangi fa. Dalam integral tak tentu terdapat beberapa kaidah yang harus kita ketahui. Yang pertama ada formula pangkat, di mana rumusnya seperti ini. Integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah k. N di sini tidak boleh sama dengan 1.
Lalu yang kedua, formula logaritmis, di mana rumusnya adalah integral 1 per x dx sama dengan ln x plus k. Lalu yang ketiga ada formula eksponensial. Rumusnya adalah integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus k, atau integral e pangkat x du sama dengan e pangkat u tambah k. U sama dengan fx. Lalu formula penjumlahan, di mana rumusnya integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Maka hasilnya fx tambah gx tambah k. Lalu yang kelima ada formula perkalian, di mana rumusnya adalah integral n fx dx sama dengan n integral fx ditambah k. Lalu yang terakhir ada formula substitusi, di mana integral fu du per dx kali dx sama dengan fu du sama dengan fu ditambah k. U sama dengan gx, integral du sama dengan substitusi dari integral dx. Nah, untuk penerapan integral, saya mengambil contohnya dua saja, yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah surplus suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Sedangkan surplus produsen adalah keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen karena produsen tersebut dapat menjual barang dengan harga lebih tinggi daripada harga yang sanggup dijualnya. Untuk rumus pertama, surplus konsumen yaitu ini, di mana integral FQ dQ dengan batas atas QE, batas bawahnya 0 dikurangi QE kali PE. QE merupakan jumlah keseimbangan dan PE merupakan harga keseimbangan. Rumus ini dipakai ketika fungsi permintaannya adalah P sama dengan FQ. Lalu untuk rumus yang kedua, integral FP dP di mana batas atasnya P, batas bawahnya PE, dipakai jika yang diketahui Q sama dengan FP. Nah, untuk surplus produsen rumusnya seperti ini. Sama yang atas yang dipakai jika yang diketahui di soal yaitu P sama dengan FQ. Lalu untuk rumus yang bawah dipakai ketika di soal diketahui jika Q sama dengan FP. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.